Bapak Ibu, sebelum kita mulai pengajian, mohon membaca satu kali surat Al-Fatihah. Dengan membaca surat Al-Fatihah ini kita berharap semoga Ananda Nadia Rahmawati binti Abdurrahman Assegaf yang berusia 27 tahun yang saat ini sedang di ICU di Rumah Sakit Urip, semoga Allah memberikan kesembuhan. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan min ajli syifa ukhtina atau bintina Nadia Rahmawati binti Abdurrahman Assegaf. Allahumma antas syafi ishfi bintina Nadia Rahmawati binti Abdurrahman Assegaf syifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman rahimakumullah, seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Allah, untuk menyampaikan ajaran agama Islam yang sifatnya adalah wasat atau wasit, tengah-tengah. Ini yang Allah katakan langsung, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian itu adalah umat yang tengah-tengah. Mengapa? Karena kita tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah meminta kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam ini, kata Allah, secara kafah, secara total, jangan setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian, kata Allah, mengikuti jejak-jejaknya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian, kata Allah, adalah musuh yang nyata. Jadi ayat ini pertama ditujukan untuk kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, bukan untuk semua manusia. Yang kedua, Allah minta agar kita ini menjadi muslim, muslimah yang kafah, yang total. Nah, kemarin kita juga sudah membahas pengertian total ini. Jangan sampai kita berlebih-lebihan.
apakah berlebihan ke kiri ataukah berlebihan ke kanan. Jadi hendaknya selalu berada pada as-sirat al-mustaqim, berada pada jalan Allah yang lurus, ajaran Allah yang lempeng. Jangan berat kanan, jangan berat kiri. Itulah dia yang dimaksud dengan muslim kafah. Nah, kemudian yang membuat kita itu menjadi seorang muslim atau muslimah yang tidak kafah, tatkala kita terjebak mengikuti jejak-jejaknya setan. Makanya Allah sudah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti jejak-jejaknya setan. Artinya jangankan setannya, bekas jalan yang dilalui oleh setan kita nggak boleh ikut. Kenapa? Karena memang setan adalah musuh yang nyata. Di dalam ayat lain Allah menceritakan tentang setan iblis. Qala, kata iblis, fabima aghwaitani, karena kau Allah telah memvonis aku, kata iblis ini, bahwa aku adalah makhluk yang sesat, makhluk yang terkutuk, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka saya akan tongkrongin tuh manusia supaya mereka tidak mendapati as-siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus. Jadi ini iblis sudah berikrar di hadapan Allah, dia akan tongkrongin, dia akan jaga, dia akan serang kita manusia supaya kita tidak mendapati jalan yang lurus. Jadi kalau ibarat kendaraan, kita itu bagaimana keluar dari jalur, dari jalan kita itu, dibujuk, dirayu, bagaimana kita keluar. Bisa kita keluar melenceng ke kiri, bisa juga kita melenceng ke kanan, akhirnya celakalah kita. Itu yang diikrarkan iblis untuk menggoda kita. Summa la'atiyannahum, kemudian kata si iblis di hadapan Allah, saya akan goda itu manusia min baini aidihim, dari arah depan. Maksudnya apa dari arah depan? Tatkala kita tahu, kita sadar. Dan inilah dia kenapa ada orang pinter, otaknya cerdas, tapi mintanya sama batu. Kenapa ada orang pinter, berpendidikan, mintanya sama si dukun-dukun yang dia itu menderita, melarat. Kok orang yang menderita, yang melarat malah diminta sama dia? Bahkan dulu waktu zaman edan itu, waktu masih ada nalok-nalok apa itu, orang-orang gila yang ditanya. Coba, artinya udah jelas error. Dan yang minta ini yang orang waras. Nah, itulah dia keberhasilan setan iblis untuk menjerumus kata min baini aidihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dan saya goda manusia itu dari belakang. Ketika dia ngelamun, ketika dia berkhayal, bermimpi, digiring sedemikian rupa, ujungnya apa? Yaitu tadi, ngapain kamu repot-repot? Tuh lihat tuh, dia berhasil nggak pakai susah-susah, udahlah bisnis narkoba aja. Nah, apalagi yang lagi ngetren sekarang ini apa? Ngejual bayi ya. Coba, ngejual bayi ke luar negeri. Artinya apa? Digiring ketika dia ngelamun, ketika sedang punya masalah. Nah di situ tuh masuk itu setan iblis. Wa an aimanihim, saya goda itu manusia dari arah kanan. Apa maksudnya dari arah kanan? Digiring sedemikian rupa sehingga dalam beragama ini dia menganggap dia yang paling benar. Dia yang berkeyakinan yang lain ini ahli neraka, yang hanya masuk ke surga adalah kita. Digiring sedemikian rupa
ngebom dan dikatakan itu jihad. Itu. Kemudian yang keempat, wa ansyama ilihim, dan aku goda mereka itu apa? Dari arah kiri untuk menjadi manusia yang lalai, manusia yang menentang Allah. Wa tajidu aktsarahum syakirin, dan kau Allah akan mendapati kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Nah, inilah dia. Makanya dari awal kita harus mengenal agama Islam yang kita anut ini, supaya kita betul-betul istiqomah, berada pada jalur Allah, jalur agama Allah, dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ajaran agama Islam yang kita anut ini, salah satu spesifiknya, salah satu indikatornya yaitu agama yang wasat, agama yang moderat, agama yang tengah-tengah. Menentang untuk berlebih-lebihan, ekstrim, apakah ekstrim ke kanan ataukah ekstrim ke kiri. Yang menjadi permasalahan Bapak Ibu, kita itu tidak akan tahu apakah kita ini berada di tengah, berada di jalur agama Allah yang benar ini, atau jangan-jangan kita ini sudah melenceng, sudah keluar dari agama Islam ini. Nah, inilah perlunya kita belajar, perlunya kita itu mengaji supaya kita tetap selamat dan istiqomah sampai akhir hayat kita, agar kita tidak menjadi orang yang ekstrim atau berlebih-lebihan. Nah, pada hari ini kita akan mengkaji tentang wasatiyatuha fi babi tauhidillahi wa asma'i wa sifati, bahwa agama Islam yang kita anut ini, yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, adalah agama yang wasatiyah, agama yang tengah-tengah, yang berkaitan dengan masalah tauhid, yaitu tentang akidah keimanan, mengesahkan Allah, berkaitan dengan nama Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada Al-Quran, di situ kita akan mendapatkan penjelasan langsung dari Allah bahwa para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka dakwah pertama dan utama adalah ad-dakwah ila tauhidillah, yaitu mengajak manusia untuk bertauhid terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ibadatihi duna siwah, dan bagaimana kita manusia ini beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Dan ini adalah ajaran paling prinsip, paling utama apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Ini kita jumpai di dalam Al-Quran, antara lain dalam surat An-Nahl ayat 36. Apa kata Allah? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Sungguh kami telah utus bagi setiap umat itu ada rasul yang Allah utus untuk mereka. Dan apa yang diminta oleh si rasul itu? Ani'budullah, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu menuhankan selain Allah. Ini permintaan langsung dari Allah. Faminhum, nah karena itu apa? Ada di antara manusia man hadallah, Allah berikan hidayah kepada dia sehingga dia beribadah dan dia hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, tetapi ada juga manusia yang ternyata sudah diketok palu sama Allah, dia itu manusia yang sesat, yang kelak menjadi penghuni neraka. Nah ini, jadi artinya apa? Ya udah, mau diapain? Coba lihat kayak Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, itu berdakwah langsung kepada si Fir'aun,
Tapi Fir'aun ini ternyata udah dapat stempel. Dapat stempel sebagai manusia yang akan menjadi penghuni neraka. Kalau udah seperti itu apa? Dalam surat lain Allah katakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Sama saja bagi kau ya Muhammad, apakah kau berikan peringatan kepada dia ataukah kamu tidak berikan peringatan kepada dia, sama dalam apa? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, karena Allah telah menyenempel hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim ghisyawa wa lahum adzabun azim. Jadi mereka itu sudah kena stempel sama Allah. Dan sehubungan dengan ayat ini Nabi kita menjabarkan. Kata Nabi begini, inna dzunuba, sesungguhnya dosa-dosa itu, idza tataba'at 'alal qulubi aghlaqatha, apabila suatu dosa itu digandrungi oleh seorang hamba, dia doyan, dia suka melakukan dosa itu, maka dosa yang ia lakukan itu setiap dia melakukan membuat noda hitam di dalam dadanya, sampai akhirnya apa? Aghlaqatha, kata Nabi, sampai akhirnya dadanya itu tertutup oleh noda idam. Ataha hina idzin al khatamu min qibalillahi wa tam'u. Kalau udah seperti itu, kata Allah apa? Kata Nabi, Allah jatuhkan stempel kepada si manusia itu, kemudian dicap plak. Nah, falaisa lil iman ilaiha maslak, dan kalau sudah kena stempel naudzubillah min dzalik, iman untuk dia bertobat, untuk dia kembali kepada jalan yang benar, udah nggak ada jalan, udah tertutup. Walaisa lil kufri anha makhlas, begitu pula kata Nabi, maksiat, dosa yang ia lakukan itu nggak bisa lagi keluar dari dirinya, artinya sudah mendarah daging pada dirinya. Hadis sahih muttafaqun alaih. Jadi dari hadis ini jelas, jangan sampai naudzubillah min dzalik kita itu mencari pembenaran atas dosa yang dilakukan. Hati-hati. Jadi kalau misalnya ada orang nih, dia nggak sholat 5 waktu, Mas, sampean ini orang Islam, yang namanya sholat 5 waktu bagi orang muslim muslimah itu wajib, itu yang pertama nanti dihisap. Lalu kata dia, iya saya juga heran, alangkah malasnya badan ini, saya berat amat saya ini mau melakukan sholat itu. Artinya apa? Dia menyadari bahwa itu adalah kewajiban, tapi dia di sisi lain juga dia belum sanggup untuk melakukannya. Ini pertanda bahwa si hamba ini masih punya benih iman. Insya Allah kalau kita doakan dia, kita selalu ingatkan, mudah-mudahan benih tadi itu apa? Akan tumbuh dan tumbuh pada dirinya, sehingga dia bertobat nasuha, akhirnya dia menjaga sholat 5 waktunya. Tapi beda dengan orang, Mas, sampean ini orang Islam, kok gak sholat? Padahal sholat itu wajib loh hukumnya. Itu pertama dan utama yang akan dihisap oleh Allah. Lalu kata dia, emangnya ngapain sih sholat itu? Gak ada guna. Bikin kaya juga enggak. Tuh yang bolak-balik ke masjid itu, hidupnya kayak gitu aja. Gak ada gunanya. Artinya apa? Boro-boro dia merasa dosa, malah dia mencari pembenaran. Nah, orang yang seperti ini awas nih. Nanti lambat laun jangan salahkan Allah kalau Allah jatuhkan stempel kepada dia. Kalau sudah kena stempel, udah naudzubillah min dzalik. Selevel Nabi Rasul yang menasihati dia mengedok guna. Itu. Ada orang Islam gawenya teler, nyekek.
Mas, sampean ini orang Islam, minuman keras bagi kita itu haram, dosa besar. Oh, kata siapa? Ini obat. Coba lihat, obat. Jadi sesuatu yang haram sama dia dibilang obat. Saya nggak pede, saya baru otak ini jadi encer kalau saya nyekek dulu. Nah ini artinya apa nih orang? Boro-boro dia merasa berdosa, malah dia mencari pembenaran. Nah orang yang model begini nih, jangan salahkan Allah kalau pada akhirnya dia kena stempel. Kalau udah kena stempel, maka sampai akhir hayatnya dia pun akan mati dengan maksiat dan dosa itu. Nah inilah dia. Ini yang dimaksud dengan kata Allah tadi, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada di antara manusia yang memang sudah tervonis bagi dia dhalalah, yaitu sebagai manusia yang sesat, yang menyimpang, ahli neraka. Ini juga yang Allah jelaskan langsung di dalam Al-Quran yang pernah saya sampaikan. Walaqad zara'na li jahannam. Kata Allah, sungguh kami telah persiapkan untuk ngisi neraka jahanam. Nah itu, kasiram minal jinni wal insi, jumlah yang banyak dari golongan jin dan dari golongan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi mereka nggak punya nurani. Walahum adzanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak berfungsi untuk mendengar masukan orang, nasihat orang. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata kata Allah tapi mereka tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan, seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih jahat, lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah manusia-manusia yang lalai, yang gak peduli. Kalau fakta sekarang, itulah dia Israel dan antek-anteknya. Iya. Makanya bagi kita yang kita belajar, kita udah paham. Oh, ini adalah pelajaran berharga bagi kita. Ternyata memang ada tipe manusia haqqat alaihi dhalalah, yang memang sudah tercipta untuk menyimpang, yang sudah tercipta dari awal untuk sesat, untuk ngisi neraka jahanam. Udah, kalau udah bagi gitu ya udah, mau diapain? Ya sama misalnya kayak iblis. Iblis yang nyiptain siapa coba? Allah. Dan tercipta untuk ngisi apa nanti di akhirat? Kemana kembalinya dia? Ke neraka jahanam itu tadi. Nah itu ya. Fasiru fil ardi, karena itu kata Allah, siru fil ardi, berjalanlah di atas muka bumi ini, gaul. Ini kita diminta nih, kita disuruh untuk berjalan. Jadi jangan mengurung diri, jangan menutup diri. Kita disuruh jalan, melihat, belajar dari apa yang tercipta oleh Allah. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan perhatikan, renungkan, pikirkan kata Allah, bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan Allah itu. Nauzubillah min dzalik. Firaun jadi celaka, hancur. Umatnya Nabi Nuh hancur. Qarun hancur. Abu Jahal, Abu Lahab. Ini wajib untuk menjadi pelajaran bagi kita, dan ini diminta langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 25. Apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada rasul itu apa? Annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada Tuhan kata Allah kecuali aku,
fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi ini ajaran prinsip, ajaran tauhid yang dibawa oleh semua nabi, semua rasul, dari pertama dulu sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua rasul itu berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dalam surat Al-Mu'minin, ya, ini banyak Allah mengulang-ulang kata yang berkali-kali. Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tiada bagi kalian ada Tuhan selain Allah. Ini semua ada dalam surat Al-Mu'minin ayat 23, surat Al-A'raf ayat 65, ayat 73, ayat 85, surat Al-Ankabut ayat 16, surat Al-Maidah ayat 72. Jadi sudah berapa kali Allah ulangin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali Allah mengulangi ini, menceritakan ini. Artinya apa? Jelas dan tegas bahwa apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul berupa ajaran Allah itu sama. Semua mengajak untuk bagaimana manusia betul-betul bertauhid, betul-betul mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan ayat-ayat di atas tadi, anna asla dinihim wahid, bahwa dasar agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu adalah satu. Apa dasarnya? Huwa at-tauhid, yaitu tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ini ikhtalafat furu'us syara'i, walaupun ada perbedaan, yaitu berkaitan dengan apa? Furu' itu cabang-cabang yang berkaitan dengan syariat, dengan aturan-aturan. Ya, kalau tentang aturan, mana yang diperintah, mana yang dilarang, itu terjadi perbedaan antara satu nabi rasul dengan rasul yang lain. Kayak kita misalnya, sehari semalam kita itu sholatnya berkewajiban 5 waktu. Bagaimana dengan umat yang lain? Gak usah kita pikirin. Yang jelas ada bedanya. Nah, itu ya. Nah ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yaitu surat dalam penafsiran, yaitu surat Al-Maidah ayat 48. Kata Allah nih, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja, bagi masing-masing rasul terhadap kaumnya kami jadikan syir'atan, ada syariat tertentu, wa minhaja, dan metode cara ibadahnya. Iya, jadi terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan ini apa? Saya ulangi, berkaitan dengan syariah, yaitu berkaitan dengan aturan. Jangankan kita membandingkan antara satu rasul dengan rasul yang lain, bahkan dalam satu rasul itu terjadi juga perbedaan. Kasus misalnya tentang minuman keras. Awal mulanya minuman keras itu Allah katakan fihi ma ismun kabiru wa manafi'u linnas. Ya, namanya minuman keras, judi, itu ada manfaatnya bagi manusia. Masih dibilang ada manfaat sama Allah. Tetapi dosanya, mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kalau ayat ini berarti masih boleh nggak waktu itu judi? Masih boleh nggak minuman keras? Masih boleh. Kemudian datang tahap berikutnya, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, dan jangan kalian dekati sholat ini kalau lagi dalam keadaan teler, sampai kalian mengerti apa yang kalian baca. Berarti apa? Mulai ada aturan baru. Minuman keras itu dilarang kalau kita mau sholat, apalagi sambil sholat. Sambil sholat pakai minum nggak boleh.
Nah itu ya. Tapi kalau minum kopi, pas benar. Minum Ji. Oh iya. Nah itu. Jadi tahap. Nah hukum yang pertama yang tadi yang Allah katakan bahwa ada manfaatnya itu namanya mansuh. Udah diamandemen. Nah itu. Kemudian datang aturan berikutnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizum min amali syaitan fajtanibu. Baru tahapan yang ketiga Allah katakan sesungguhnya perjudian, sesungguhnya khamar, minuman keras itu adalah rijis, sesuatu yang keji, adalah perbuatan setan, karena itu jauhi, maka jadi haramlah ini. Nah itu, jadi ada jenjang, ada tahapannya. Ini kalau bicara tentang aturan. Makanya Bapak Ibu, letak kita boleh berbeda-beda ini apa? Kalau berkaitan dengan syariat, aturan agama, itu boleh. Kenapa? Karena di situ ada ijtihadnya ulama-ulama. Kecuali kalau aturan itu jelas dan tegas, tidak ada celah untuk interpretasi, untuk bisa dilakukan penafsiran, maka ketika itu nggak boleh kita berbeda. Tapi selagi masih memunculkan interpretasi, maka di situ akan muncul letak perbedaan. Itulah yang kita kenal paling tidak perbedaan antara 4 mazhab. Itu mana yang benar? Semuanya benar. Kenapa? Karena memang ini berkaitan dengan syariah. Tapi kalau berkaitan dengan akidah, apalagi akidah tauhid, ini tidak boleh kita berbeda. Jangankan di antara kita, bahkan dengan umat-umat terdahulu yang Allah utus para nabi dan para rasul kepada mereka, itu sama. Jadi kalau sudah berbicara tentang akidah tauhid, inilah dia pemersatu di antara kita sebagai umat yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam surat Al-Qur'an, yaitu tepatnya surat Ali Imran ayat 19. Apa kata Allah? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah itulah dia agama Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Dan tidaklah mereka yang telah menerima kitab, apakah menerima kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, lalu mereka berselisih di sana, itu setelah datang kitab itu dan setelah mereka tahu tentang ajaran agama Islam yang mereka terima, dan mereka terjadi perselisihan itu apa? Baghyam bainahum, karena terjadi kezoliman di antara mereka. Jadi karena ada kepentingan duniawi, lalu mereka melakukan kezoliman, mereka memutarbalikkan itu ajaran Allah. Wa may yakfur bi ayatillah, maka di sini Allah katakan, maka siapa yang kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu sangat amat cepat dalam berhitung. Jadi Allah akan hisab dengan cepat. Kembali lagi dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti akan tergolong makhluk yang rugi. Nah, dari ayat-ayat di atas tadi kita dapat menyimpulkan bahwa agama semua para nabi, semua rasul itu satu. Agamanya apa namanya? Islam. Jadi agama Allah
yang Allah berikan kepada kita manusia itu namanya Islam. Hanya saja muncul istilah saja. Kalau misalnya Nabi Isa itu mengajarkan ajaran agama Islam kepada kaumnya. Kaumnya itu dikenal dengan Nasrani. Akhirnya apa? Mereka disebut agamanya Kristen. Yaitu kembali kepada penganutnya, kepada kaumnya. Nabi Musa Yahudi. Lalu kita bilang agamanya Yahudi. Nah itu. Nah, makanya muncul